off me. Hana 2019. Episode sebelumnya kita mengetahui seorang yang bernama Clara yang sedang melarikan diri dari program Ultra X dibawa oleh seorang wanita yang bernama Hana. Namun teman-teman yang lainnya pada program Ultra X telah dipindahkan ke suatu tempat untuk melanjutkan program, tepatnya di sebuah Inggris Utara yang bernama Meadows. Namun di sisi lain, kepala Ultra X yang telah bertanya tentang Eric Heller yang sekarang sudah meninggal, Marissa Wigler yang menjadi saksi mata atas kejadian tersebut terhadap program Ultra X di Rumania. Kemudian selang beberapa minggu setelah itu, seorang yang bernama Clara yang dibawa oleh Hana ke tengah hutan. Dia pun merasa bosan dan rindu kepada orang tuanya, sehingga secara diam-diam Clara mencari keluarganya. Singkat waktu, akhirnya Clara mendapatkan informasi ke suatu tempat. Namun ternyata keberadaan ibunya di tempat ini adalah sebuah jebakan. Bagaimanakah nasib Clara sekarang? Kita akan bahas sampai tuntas. Well, sit down, Clara. I need to talk to you. Where is my mother? And then I'm afraid she died. Don't run away from me. Move in. Down on the ground! Let me go! Season 2 episode 2. Terlihat Marissa Wigler yang telah dikirim paksa ke Paris karena tidak mengikuti semua aturan yang telah diberikan oleh si John. Namun di sisi lain, terlihat seseorang yang telah mengintai Marissa Wigler dari kediamannya. Singkat waktu, Marissa Wigler langsung datang ke kontrakannya yang telah dibeli beberapa tahun yang lalu untuk menemui suami tercinta di tempat ini. Namun alangkah sayangnya, dia ketika masuk ke dalam rumah, di dalam rumah tidak ada siapapun. Bahkan dia mendapatkan sebuah surat di dalam lemari untuk memberikan kepada Marissa Wigler. Ternyata surat tersebut adalah surat perceraian dari suami tercinta. Sehingga sekarang kehidupan Marissa Wigler menjadi janda bodong. Walaupun seperti itu, Marissa Wigler akan meneruskan semua karirnya. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang wanita yang dibawa oleh Marissa Wigler. Ya, dia adalah Hana yang sekarang sudah tiba di Paris. Apa yang akan dilakukan oleh Hana? Maka episode ini dimulai. Yes, go, 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 come on! Di sisi lain, kita diperlihatkan program Ultra X Inggris Utara Meadows. Salah satu dari mereka bernama Jules dan Sandy sedang melakukan obrolan di perpustakaan. Sandy mengatakan kepada temannya bahwa sepertinya ada seseorang yang datang menggunakan mobil setiap harinya. Dan ini sedikit berbeda, ada seseorang yang telah kembali ke program Ultra X. I think someone's back. Welcome back. Sedangkan di Paris, Marissa Wigler yang akan memulai karirnya sebagai kepala departemen CIA. Dia pun langsung masuk ke kantor seperti biasanya, bertemu dengan Ibu Kim, salah satu asisten yang menjadi di kantornya. Kemudian Ibu Kim langsung mengatakan kepada Marissa bahwa ketika Marissa pergi, ada seseorang yang bernama Sonia Reiter yang telah menggantikannya beberapa waktu yang lalu ketika Marissa sedang dinas di luar. Okay. Singkat waktu kita diperlihatkan Clara yang sudah ditangkap oleh para konco-konconya Ultra X, di mana Leo Garner langsung menemui Clara. Leo langsung memerintahkan kepada seluruh para penjaga untuk keluar sebentar karena dia akan melakukan obrolan sangat penting dengan Clara. Kita akan ngobrol dari hati ke hati. Semua percakapan ini diintai oleh si John dari kejauhan.
untuk bisa mengarahkan seluruh pasukan jika ada sesuatu. Kemudian Leo Garner langsung memberikan dua kabar duka. Yang pertama, memang betul ibunya Clara telah lama meninggal. Dan yang kedua adalah ketika Clara pergi dari tempat tersebut, di mana Hana telah melawan seluruh pasukan, sehingga dengan terpaksa Hana terbunuh ketika di dalam hutan. Not yours. It's okay. Selang beberapa lama setelah itu, Leo langsung membawa Clara ke suatu tempat, memperlihatkan semua kegiatan aktivitas semua siswa di tempat ini karena semuanya sudah berubah. Semua teman-temannya pun sudah berubah dan mereka bebas melakukan apapun. Ilmu yang telah diberikan bukan hanya ilmu bertarung, tetapi bersosialisasi dan semuanya nampak seperti bahagia. Kemudian di sisi lain terlihat Sonia yang sedang menghubungi seseorang, melaporkan semua gerak-gerik tentang Marissa Wiggler. Ternyata itu adalah bawahannya si John untuk bisa memintai seluruh pergerakan Marissa Wiggler supaya bisa terkendali. Anything strange, call me. Kemudian setelah itu Marissa Wiggler yang akan datang ke suatu tempat. Dia pun menyadari bahwa Sonia sedang mengikutinya dari belakang. Namun Marissa tidak akan pernah kalah. Dia pun langsung menyamar jadi seseorang dan kabur dari pengintaian Sonia. Akan datang ke suatu tempat membawa semua bingkisan yang telah diperlukan. Find it okay? Brought food. Sungguh tanpa diduga, ternyata Marissa telah menyelamatkan Hana dan dibawa ke Paris. Dia pun langsung diberi sebuah tempat tinggal apartemen dan Marissa akan berbuat sesuatu. Menggunting rambutnya Hana dan mewarnainya dengan cat putih. Dia akan menjadi seseorang yang berbeda karena Marissa ahli dalam bidang ini. Hi, Mr. Klatsky. Singkat cerita, akhirnya Marissa pun langsung menghubungi kawannya untuk membuat sesuatu tempat terpencil akan membebaskan Hana, di mana mereka telah membuat kesepakatan akan membawa Hana jauh dari tempat ini supaya bisa diamankan tanpa ditemukan oleh siapapun. Mereka pun langsung membuat kesepakatan yang nyata. Just think of her as a girl who deserves a fresh start. Kemudian kembali lagi kepada Ultra X. Seluruh para siswa sedang melakukan pembelajaran. Tiba-tiba saja Sandy langsung melihat bahwa Clara ada di tempat ini. Singkat waktu ketika selesai pembelajaran, Clara yang memasuki kamarnya. Tiba-tiba saja Sandy langsung menemui Clara karena dia adalah tetangga kamar di waktu dulu ketika program Ultra X di Rumania. Sandy langsung mengatakan kepada Clara bahwa kehidupan di Ultra X sudah berbeda. Bahkan dia telah diberikan beberapa keluarga. Semua data keluarga di tempat ini sudah disetting, entah apa yang telah terjadi. Namun yang pasti, Clara tidak menyukai semua yang ada di tempat ini. Kemudian tiba-tiba saja Marissa Wiggler langsung masuk ke dalam ruangan Sonia, mengatakan dengan secara mengancam jangan ikut campur terhadap kehidupan pribadinya. Sudah cukup keluarganya sudah hancur dalam agensi ini dan jangan sampai merusak semua mood yang telah dia inginkan. Dan dia langsung mengatakan dengan keras tidak akan pernah mengkhianati siapapun. I'll rip it off and mail it to him. Salut. Ça va? No. Singkat waktu setelah bertemu dengan Sonia, Marissa langsung bertemu dengan seseorang di mana orang tersebut adalah orang yang pembuat paspor ilegal. Marissa yang sudah dipersiapkan dengan matang untuk keberangkatan Hana. Kembali lagi kepada Sandy, di malam hari dia bertemu dengan Jules. Dia pun langsung mengatakan ada seseorang yang sudah kita kenal, seseorang di mana baru saja bertemu di tempat ini. Berpikir tentang keluarganya bahwa keluarganya tidaklah nyata. Namun Jules pun terus saja menguatkan memang betul semua apa yang terjadi di tempat ini, riwayat kehidupan keluarga yang ada entah di mana, itu hanyalah karangan dari para petinggi. Ketika itu juga tetap saja Sandy tidak menerima dan berantem dengan Jules. Sandy, leave it. I expand my mind. Singkat waktu akhirnya Hana mendapatkan sebuah pesan singkat dari Marissa Wiggler
bahwa sore ini kita akan bersiap untuk pergi. Namun di dalam pikiran Hana terus saja memikirkan bagaimanakah nasib Clara yang sekarang ditangkap oleh Ultra X. Namun Hana mendapatkan informasi tambahan, ada sebuah kata yang bernama passway, di mana ini adalah peninggalan ketika mereka menangkap Clara. Singkat waktu akhirnya Hana langsung datang ke tetangga apartemen, di mana Hana bertemu dengan seorang pemuda dengan alasan ingin meminta kopi. Kemudian setelah Hana dipersilakan masuk, Hana langsung terfokus pada dompet yang sedang nganggur di atas meja. Dia mempunyai sebuah pikiran akan menggabatnya. Hana terus saja melihat-lihat di sekitar apartemen yang telah dimiliki oleh pemuda tersebut. Ketika Hana berkeliling di tengah rumah, dia menemukan laptop yang sedang terbuka dan mengetik kata kunci passway. Ternyata itu adalah klinis pengujian obat. Dengan seketika dia mengambil dompet pemuda itu dan kabur lewat pintu belakang. You seen Sandy? But she'll be in the cafe later. Di sisi lain, Clara yang telah mencari keberadaan Sandy, mereka berdua pun langsung bertemu di kafe untuk melakukan obrolan serius. Dengan tanpa basa-basi, Clara langsung mengatakan kepada Sandy dialah satu-satunya orang yang telah mengetahui ketika penyerangan di Rumania. Yang pasti apa yang dikatakan kepada para petinggi Sandy ada kaitannya, sehingga Clara bisa ditemukan. Namun Sandy terus saja menguatkan bahwa program Ultra X di tempat ini tidak ada duanya, semua fasilitas sudah lengkap. Namun Clara tidak suka sehingga langsung adu jotos. I didn't mean to. They asked me questions. You think you know? Get the hell off me! Kemudian kembali lagi kepada Marissa Wiggler yang telah mendapatkan paspor Kanada untuk keberangkatan Hana pada sore ini. Ketika masuk ke dalam apartemen Hana, tiba-tiba saja Hana sudah tidak ada di tempat. Marissa Wiggler langsung membuat siasat. Tiba-tiba saja seseorang pemuda langsung mengatakan ada seorang putri yang telah membobol dompetnya. Sambil pemuda ini ngomel-ngomel, Marissa Wiggler langsung menerobos masuk ke dalam apartemennya. Apa yang dilakukan oleh Hana? Ternyata dia akan menuju ke suatu tempat bernama Passway. Singkat cerita, akhirnya Hana datang ke sebuah perusahaan yang bernama Passway. Itu adalah pengujian obat secara klinis. Hana yang datang ke tempat ini dengan tujuan untuk mencari keberadaan Clara, karena sudah berkaitan apa yang ditemukan ketika Clara hilang. Singkat waktu, akhirnya Hana terus saja menerobos untuk masuk ke dalam perusahaan Passway ini. Tiba-tiba saja ada seseorang langsung menanyainya apakah dia sudah terdaftar untuk pengujian obat. Karena tidak, maka Hana pun langsung masuk ke dalam parkiran. Tiba-tiba saja ada seorang wanita yang akan mendaftar. Semua data-datanya pun langsung dipaksa diambil oleh Hana. Give me your bag and your jacket. Go home and don't ever come back. Setelah mengambil paksa semua data-data wanita tersebut mendaftar sebagai nama Monica, Hana telah dipersilakan untuk masuk melakukan pengujian klinis terhadap obat di Passway. Semua para peserta yang sudah berkumpul di tempat ini, mereka akan melakukan pengujian obat secara klinis. Kemudian sang dokter pun langsung memanggil satu persatu dari peserta untuk masuk ke dalam ruangan. Hana yang telah mendapatkan bagian dari panggilan, dia pun langsung dibawa ke suatu tempat untuk meminum satu pil yang akan menjadi bahan percobaan. Kemudian Hana langsung diberikan satu pil di dalam gelas untuk ditelannya, sambil menjelaskan bahwa pil ini adalah pil untuk ketenangan. Dan dia langsung diberikan semua apa yang telah dikatakan oleh dokter tersebut. Singkat waktu akhirnya Hana langsung diberikan infusan untuk bisa melihat apa yang terjadi terhadap efek dari obat tersebut. Hana langsung merasakan efeknya. Just look at the trees. Kembali lagi kepada Clara, dia yang telah dikurung di suatu tempat karena melakukan perkelahian dengan Sandy bersama teman yang lainnya.
John langsung mengatakan kepada Leo Garner bahwa memang dia berbeda, tidak bisa melakukan apa yang dia katakan. Tiba-tiba saja Terry yang menjadi mentor mereka semua langsung datang. Terry langsung ditugaskan oleh John untuk menemui Clara dan ngobrol dari hati ke hati. Selang beberapa lama kemudian, Hannah yang terus merasakan semua efek dari obat tersebut sambil melihat monitor tentang kehutanan yang dia lihat di dalam kaca monitor. Ia pun terus saja merasakan efek yang sangat luar biasa terhadap obat yang telah diberikan oleh si dokter. Hingga pada akhirnya Hannah merasakan efek halusinasi yang sangat kuat. What the hell are you doing? Get me out! Kemudian kekacauan di busway pun menjadi sangat rumit. Seluruh para penjaga langsung memburu Hannah. Terlihat seseorang yang sedang mengirimkan surel untuk bisa melaporkan apa yang terjadi di tempat ini, yang ternyata pesan tersebut akan dikirim ke Meadows, yaitu pusat analisis di mana untuk melakukan pengembangan Ultra X. Maka Hannah pun langsung membekuk orang tersebut untuk mengetahui apa yang telah terjadi ketika dikirim ke Meadows. Where is the Meadows? Sungguh sangat disayangkan, tiba-tiba saja Clara langsung ditemui oleh Terry yang sedang sangat galau sekali. Di mana Terry langsung mengatakan dia yang sudah berada di tempat ini tentunya pasti sangat berat karena ras kulit hitam pastinya akan dikucilkan dimanapun ketika kita berpijak. Namun Terry langsung menguatkan kepada Clara semua yang telah terjadi pasti ada hikmahnya. Apa yang akan dilakukan oleh Terry kepada Clara? Sayangnya episode telah selesai. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya? Season 2 episode 2 semakin menegangkan sekali. Hannah yang telah kabur dari busway dan diserang oleh para penjaga. Untungnya Marissa Wiggler telah sigap dan menyelamatkan Hannah. Bagaimanakah kelanjutan dari mereka semua? Dan bagaimanakah Ultra X akan terus berjalan? Jangan sampai ketinggalan, kita akan saksikan terus hanya di KDAGC. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama KDAGC. Oke lah kalau begitu, kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.